Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Sri. Nah, di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai rancangan acak lengkap pola faktorial, dan sekarang yang akan kita bahas adalah rancangan acak kelompok pola faktorial dengan menggunakan data yang sama pada rancangan acak lengkap pada video sebelumnya. Tetapi, pada rancangan acak kelompok terjadi pengelompokan di mana terdapat sampel minyak sawit yang di bleaching di mana minyaknya berasal dari jenis sawit dan lahan tanam yang sama, tetapi dari pohon yang berbeda. Nah, kita akan melihat apakah pengelompokan ini berpengaruh atau tidak pada perlakuan ini. Baik, di sini data yang diperoleh juga sama seperti pada video rancangan acak lengkap sebelumnya, tetapi pada ulangan di sini saya ubah menjadi kelompok. Nah, seperti biasa, kita harus menghitung jumlah dari setiap data di sini. Yang pertama jumlah pada setiap perlakuan, kemudian raratanya setiap perlakuan, lalu setelah mengisi semuanya ini, kemudian yang akan kita hitung adalah jumlah dari setiap kelompok, yaitu di sini ada 2 kelompok, kemudian rata-rata dari kelompok. Masing-masing kelompok di sini kelompok pertama didapat rata-ratanya, kemudian untuk kelompok kedua sudah didapat juga rata-ratanya. Oke. Setelah mengisi tabel seperti ini, kita akan menghitung faktor koreksi. Nah, faktor koreksi di sini digunakan untuk mengisi tabel ANOVA nanti. Nah, pada faktor koreksi itu kita dapat dari jumlah seluruh data itu adalah ini 724,32 itu pangkat 2 kemudian dibagi dengan 12. 12 adalah jumlah dari seluruh data. Baik, selanjutnya yang akan kita hitung adalah yang akan kita isi adalah tabel 2 arah, di mana tabel 2 arah pada rancangan acak kelompok bentuknya seperti ini. Tabel 2 arah diisi sesuai dengan masing-masing jumlah perlakuan yang sudah kita dapat pada data di sini. Nah, untuk W1LA di sini kita menggunakan jumlah yang ini, W1LA. Kemudian untuk W2LA kita menggunakan data yang ini. Begitu juga selanjutnya. Begitu juga seterusnya sampai semua tabel di sini terisi. Lalu kita dapat menghitung jumlahnya. Nah, untuk jumlah dari LA, di sini jumlah LA seperti biasa kita menggunakan rumus sum. Ini setelah membuat formulasi seperti itu sudah dapat kita drag. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk rata di sini rata didapat dari pembagian antara jumlah dengan 4 di sini didapat dari banyaknya taraf W. Banyaknya taraf W dikali dengan jumlah kelompok. Nah, kenapa W? Karena L kan berinteraksi dengan W, maka digunakan taraf W, kemudian dikali dengan kelompok. Oke, ini juga dapat kita drag. Selanjutnya untuk jumlah di sini yang kita hitung adalah jumlah W1 dan jumlah W2. Dan untuk raratanya, kita menghitung dari jumlah W1 itu dibagi 6, di mana 6 didapat dari banyaknya taraf L dikali dengan banyaknya kelompok. Di sini karena W berinteraksi dengan L, maka taraf W kita gunakan di sini yaitu maksudnya taraf L kita gunakan di sini yaitu L ada 3 taraf, kemudian dikalikan dengan 2, di sini kelompoknya ada 2 yaitu 6. Kemudian kita klik enter. Ini juga sudah dapat kita drag. Nah, hasilnya seperti ini. Oke.
Selanjutnya yang akan kita isi adalah menghitung sidik ragam. Nah, di sini sidik ragam atau ANOVA sudah saya sediakan dalam bentuk tabel. Yang pertama kita tentukan adalah derajat bebasnya. Derajat bebas total. Derajat bebas total di sini didapat dari jumlah seluruh data, yaitu ada 12 dikurangi dengan 1. Itu jadi 11. Kemudian derajat bebas perlakuan. Perlakuan ada 6 dikurang 1, yaitu 5. Selanjutnya kelompok. Kelompok ada 2 dikurang 1, itu 1. Untuk taraf W ada 2 dikurang 1 sama dengan 1. Untuk L, taraf L ada 3 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk interaksi itu didapat dari hasil pengurangan DB perlakuan dikurang faktor DB faktor W dan DB faktor L. Itu didapat hasil 2. Untuk galat itu didapat dari pengurangan DB total dikurang perlakuan, kemudian dikurang kelompok, itu hasilnya 5. Oke, selanjutnya yang kita hitung adalah jumlah kuadrat. Nah, jumlah kuadrat di sini, jumlah kuadrat yaitu hasil dari penjumlahan yang dikuadratkan atau sum square. Di sini sum square seluruh data, kemudian dikurang dengan FK. Itu untuk jumlah kuadrat total. Selanjutnya untuk jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan di sini menggunakan jumlah seluruh perlakuan. Jumlah dari masing-masing perlakuan itu dibagi 2. 2 adalah kelompok, jumlah kelompok, kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk kelompok yaitu dengan menghitung sum square dari jumlah setiap kelompok, jumlah masing-masing kelompok di sini, kemudian dibagi dengan 6. 6 adalah jumlah perlakuan yang kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk jumlah kuadrat faktor W di sini, jumlah kuadrat faktor W di sini kita menggunakan jumlah W. Di sini sudah kita hitung dari menggunakan dari tabel 2 arah. Kemudian dibagi dengan 6. 6 di sini adalah W dikali karena di sini kan yang kita hitung adalah faktor W. Nah, W berinteraksi dengan L. Maka yang kita gunakan di sini adalah taraf L yang dikalikan dengan banyaknya kelompok, yaitu 6. Jadi 6 didapat dari pengalian taraf L dikalikan dengan banyaknya kelompok, kemudian dikurang dengan faktor koreksi. Selanjutnya untuk L di sini adalah sum square dari jumlah seluruh taraf L, kemudian dibagikan dengan 4. 4 di sini berasal dari L yang berinteraksi dengan W, maka menggunakan taraf dari W. W ada 2, kemudian dikalikan dengan banyaknya kelompok, yaitu ada 2. Jadi 2 dikali 2 adalah 4, kemudian dikurang dengan faktor koreksi, lalu kita enter, hasilnya seperti ini. Nah, untuk interaksi didapat dari pengurangan jumlah kuadrat perlakuan, dikurang jumlah kuadrat faktor W, kemudian dikurang jumlah kuadrat faktor L. Untuk JK galatnya didapat dari pengurangan JK total, dikurang dengan JK perlakuan, kemudian dikurangi dengan JK kelompok. Oke. Kemudian adalah kuadrat totalnya. Kuadrat total didapat dari hasil bagi dari jumlah kuadrat dibagi dengan DB masing-masing. Nah, di sini sudah ini dapat langsung kita drag. Nah, seperti itu. Kemudian untuk F hitung adalah didapat dari kuadrat total yang dibagi dengan kuadrat total galat. Nah, di sini yang pertama
Nah, di sini yang pertama kita hitung adalah F hitung dari perlakuan, yaitu yang kita hitung dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, KT galat di sini saya beri tanda dolar sebagai pembagi tetap. Kemudian klik enter. Ini sudah dapat kita drag. Karena sudah menggunakan tanda dolar pada KT galat sebagai pembagi tetap. Ini, maaf. Seperti ini. Kemudian ini. Nah, sudah benar semua. Selanjutnya adalah menghitung F tabel dari 5% dan 1%. Baik, di sini dapat kita lihat formulasinya menggunakan F inverse, yang dimana menggunakan probability pada F tabel 5% yaitu 0,05. Kemudian DB perlakuan, kemudian DB galat. Nah, DB galat di sini diberi tanda dolar sebagai pembanding tetapnya nanti. Oke, ini kita drag juga, seperti itu. Dan untuk F tabel 1% masih menggunakan formulasi yang sama, di mana tapi bedanya adalah menggunakan probability 0,01 karena F tabel yang digunakan adalah 1%. Nah, ini juga dapat kita drag dengan memberi tanda dolar pada DB galat. Nah, kemudian di sini tanda di sini adalah kita akan menentukan faktor manakah di sini yang berpengaruh nyata atau tidak berpengaruh sama sekali dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Oke. Seperti ini. Pada formulasi di sini yang pertama dibandingkan adalah apabila F hitung perlakuan lebih kecil dari F tabel 5%, maka hasilnya adalah NS atau non-signifikan. Dan apabila E32, di sini E32 adalah F hitung perlakuan lebih kecil dari H32, itu adalah F tabel 5%, F tabel 1%, maka hasilnya adalah di sini bintang 1, dan apabila lebih kecil dari keduanya, apabila lebih besar dari keduanya, maka hasilnya adalah bintang 2. Oke, kita klik enter. Nah, di sini F hitung pada perlakuan, dapat kita lihat F hitung pada perlakuan hanya lebih besar dari F tabel 5%, maka bintangnya 1. Dan untuk ini sama-sama lebih kecil dari kedua F tabel, maka hasilnya NS. Dan untuk ini pada faktor W di sini lebih besar dari kedua F tabel, lebih besar dari F tabel 5% dan 1%, maka mendapat tanda bintang 2, yaitu berarti sangat berpengaruh nyata. Kemudian untuk faktor L di sini 5,70 itu lebih besar dari F tabel 5%, maka bintangnya 1. Dan untuk 0,383 di sini yaitu F hitung interaksi, itu lebih kecil dari keduanya F tabel 5% dan 1%, maka hasilnya non-signifikan. Nah, dari hasil sidik ragam di sini dapat disimpulkan bahwa perlakuan di sini berpengaruh nyata, yaitu mendapat bintang 1, yang dimana mendapat bintang 1, kemudian kelompok tidak berpengaruh sama sekali atau non-signifikan, kemudian waktu berpengaruh sangat nyata, kemudian untuk larutan berpengaruh nyata, dan untuk interaksi tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Nah,
Karena pada perhitungan ANOVA didapat bahwa interaksi tidak berpengaruh terhadap perlakuan yang dicobakan, maka tidak perlu melakukan uji lanjut perbandingan. Uji lanjut perbandingan berganda, hanya perlu melakukan uji lanjut terhadap faktor yang digunakan. Di sini adalah faktor waktu dan larutan. Dengan menggunakan cara yang sama seperti video sebelumnya, di sini sudah saya hitung dan juga sudah didapatkan selisih dan notasinya. Untuk reratanya jangan lupa harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, dari notasinya dapat kita lihat yang paling berpengaruh terhadap perlakuan ini adalah waktu. Begitu juga tadi pada tabel sidik ragam, yang paling berpengaruh di sini adalah waktu. Kemudian perlakuan yang dapat kita rekomendasikan di sini adalah perlakuan di mana W1 dan LA di sini dapat direkomendasikan karena waktunya yang lebih cepat. Waktunya lebih cepat di sini pada LA dan juga hasilnya sama-sama berpengaruh nyata. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.